Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa CTV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa CTV Allah muliakan, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat berkaitan dengan perjuangan umat di masa depan. Itulah 10 strategi hijrah Nabi. Bagaimana hijrah Nabi ini bisa dijadikan sebagai panduan kita dalam mengatur perjuangan umat ke depan. Bersama kita sudah hadir salah seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Tapi sudah lama juga tidak bersua ya. Beliau bernama Ustadz Yasin Jumadi LC. Oke. Baik Ustadz, mungkin langsung saja berkaitan dengan hijrah ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan bagi kita dalam segala hal yang kita lakukan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah majelis ilmu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya untuk masuk surga. Jadi semoga kita harapkan pertemuan yang singkat ini, majelis ilmu yang singkat ini di antara yang memudahkan kita semuanya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Azalul Fajri. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahim lagi Ustaz ya. Betul. Dengan pemirsa TV. Iya. Sekian lama dan kita tidak bersilaturahim dalam acara seperti ini. Maka insyaallah pada kesempatan yang singkat pada hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pentingnya kita terus mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW? Apalagi tentang hijrah Nabi, saya yakin di Aceh ini ceramah tentang hijrah sudah sangat banyak. Betul. Tapi kenapa kita perlu mengulang-ulangnya? Karena itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis sahih dari Anas bin Malik berkata bahwasanya ada seorang Arabi, seorang Arab Badui, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak menjawab kapan, tapi Nabi Muhammad berbalik tanya, "Ma'adatta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Jadi seolah-olah tidak penting kita tahu kapan hari kiamat, seolah-olah Nabi mengatakan yang penting adalah apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat. Maka Arab Badui ini, Arabi ini berkata, "Hubballahi wa rasulih." Yang aku persiapkan untuk hari kiamat adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anta ma'a man ahbabta."
engkau di hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Berarti ketika Arabi ini mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan bersama Nabi di surga. Jadi cinta kepada Nabi itu adalah salah satu jalan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau tak kenal kayaknya cintanya tidak tulus, ada. Ya. Apalagi anak muda mengatakan cinta pada pandangan pertama, biasanya cinta monyet, Ustaz. Betul. Kalau cinta yang tulus itu, yang ikhlas, itu lahir dari pengenalan yang mendalam. Kenapa kita cinta orang tua kita, ayah ibu kita? Karena kita betul-betul mengenal mereka. Ya. Jadi untuk mencintai Nabi, kita harus betul-betul mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya melalui sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, langsung saja kita membahas pada pagi hari ini, yaitu tentang hijrah Nabi. Yang pertama sekali tentang waktu hijrah. Waktu hijrah ini sebagian kita masih menganggap Nabi itu hijrah di bulan Muharram, karena sangat banyak ceramah hijrah itu di bulan Muharram. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwasanya Nabi tidak hijrah di bulan Muharram. Kapan Nabi hijrah? Ini ulama berbeda pendapat sedikit. Jadi Nabi sampai di Madinah itu ulama sejarah sepakat Nabi sampai di Madinah 12 Rabiul Awal, hari Senin di waktu duha. 12 Rabiul Awal hari Senin di waktu duha. Ini Nabi sampai ke Madinah. Sementara berangkatnya ada perbedaan kecil di antara para ulama. Ada yang mengatakan, misalnya kitab Rahihul Maktum, Nabi hijrah itu tanggal 27 Safar, malam Jumat. Nanti dalam kitab Fiqh Sarah karangan Syekh Ramadan Bukhari, Nabi hijrah di awal Rabiul Awal. Yang pasti itu beda sedikit, karena akhir Safar dengan awal Rabiul Awal itu perbedaannya kecil. Yang pasti bukan bulan Muharram. Ya. Jadi ini tentang waktu hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Nabi hijrah tahun ke-14 kenabian atau tahun ke-1 Hijriah. Jadi setelah Nabi 13 tahun full di berdakwah di Makkah, barulah tahun ke-14, awal tahun ke-14 Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ini tentang waktu. Kemudian pemirsa TV yang dirahmati Allah, tentang yang kita bahas, ya kalau kita bahas hijrah ini luas sekali, tapi insyaAllah coba kita akan fokus tentang strategi Nabi Muhammad SAW dalam melakukan hijrah ke Madinah. Jadi dalam kitab Rahihul Maktum dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kenapa melakukan hijrah? Kenapa Nabi melakukan hijrah? Karena pada hari Kamis 26 Safar itu musyrikin Makkah melakukan rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini nama sebuah tempat yang sering dilakukan rapat di situ. Yang rapat adalah para petinggi musyrikin Makkah. Ada Abu Jahal. Jadi bosnya Abu Jahal, Ustaz. Ya, betul. Abu Jahal ini ada nama aslinya, lupa saya, Ustaz. Ya. Yang jelas dia Jahal itu bodoh artinya. Bodoh. Dia pandai, tapi pandainya dalam kejahatan. Nanti kita akan melihat bagaimana kepintaran Abu Jahal dalam kejahatan. Dan orang pandai melakukan kejahatan itu bodoh. Ya. Jadi bosnya Abu Jahal, kalau kata Nabi, Abu Jahal ini Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat Nabi Muhammad SAW, itulah Abu Jahal. Kalau Nabi Musa pernah melawan Fir'aun, maka masa Nabi Muhammad Fir'aunnya adalah Abu Jahal. Jadi yang pemimpin rapatnya Abu Jahal diikuti oleh Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain-lain. Walaupun kemudian Abu Sufyan masuk Islam dan menjadi pahlawan, tapi waktu itu beliau belum. Apa isi rapatnya?
isi rapatnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Yaitu Okey Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.